In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Dialog Positif Super Spesial. Pertama kali ini kita take dari Melbourne, Australia, dan ketemu Bante Dirapunyo yang di Jakarta udah hampir setahun janjian nggak bisa ketemu, di Medan nggak bisa ketemu, ya di Bali nggak bisa ketemu, tahu-tahu ketemunya di Melbourne. Memang semesta ini unik ya Bante ya? Iya, janjiannya beda negara tapi ketemunya di sini sih. Aku tuh happy banget loh Bante pas ngeliat Queen Victoria Market. Buset, Bante lagi di Melbourne, udah langsung di WhatsApp, nggak mau tahu, pokoknya ketemuan gitu. Sehat ya Bante ya? Sehat. Lama kita nggak jumpa dan kangen Bante sama knowledge sama ilmunya dan sama blessingnya gitu ya, karena Bante Dirapunyo ini kan terkenal dengan Bante industri ya, Bante yang sangat gaul, dan saya rasa banyak orang yang tercerahkan melalui ajaran-ajaran Bante. Sebelum kita ngobrol, Bante ke Melbourne ngapain sih sebenarnya? Enak banget jadi Bante jalan-jalan ya? Jalan-jalan ya. Enak banget sih. Orang bilang sering gitu, enak ya jadi Bante. Saya hanya jawab, coba jadi saya sehari saja. Coba jadi sehari aja. Sehari semalam lah ya. Ya, tentunya ke Melbourne. Saya dari dulu kalau pergi ke luar negeri, kalau nggak ada acara, saya diajak nggak mau. Kalau nggak ada acara diajak nggak mau, oke. Cuman berangkat doang, main gitu nggak gitu ya? Ya, cuman memang di Melbourne itu ada mendampingi beberapa umat yang dari Indonesia pas wisuda. Oke. Nah, jadi wisuda, terus di beberapa negara itu ada komunitas Buddhis yang di sana. Nah, itu mereka menghadirkan untuk sharing. Oke. Jadi community Buddhis di sini mengundang gitu kira-kira. Mengundang untuk acara-acara mereka. Tapi ngomong-ngomong tadi kenapa ngomongin coba sehari aja sehari semalam jadi saya susah, apa yang bikin susah? Ngomong-ngomong bentar. Ini mau winter, mau summer gini ya? Iya, sama aja ya di sini. Nggak boleh pakai jaket gitu? Enggak sih. Pakaiannya memang ini. Ini sebenarnya udah yang custom tebal sendiri. Custom. Ya, sekarang kan rada winter, meskipun winter rada aneh di Melbourne ya. Ini dingin juga ya. Kemarin dingin sekali. Dingin banget. Tetap pakai jubah ini. Tetap pakai ini. Tetap pakai ini. Sedingin-dingin nggak boleh pakai apa-apa? Boleh kalau memang udah benar-benar perlu. Boleh. Jaket tapi di dalam. Oke. Luarnya tetap ini jubah. Anyway, balik lagi ke tadi. Sehari semalam susah jadi saya apa? Kenapa? Gimana Bante? Ya, kadang kan orang itu melihat orang lain dari sisi enaknya. Betul. Dan salah satu teman-teman sering bilang enak ya jadi Bante karena lihat story saya. Yang saya storykan kan selalu yang membahagiakan. Membahagiakan, benar. Saya berharap orang itu bahagia melihat story saya. Oke. Tapi pas saya lagi susahnya, lagi sedihnya, lagi mungkin kedinginannya dan lain sebagainya, saya nggak pernah storykan itu kan. Oke. Jadi yang dilihat enaknya aja. Tetapi tetap ada segi yang tidak enak, tapi ya itu orang lain nggak mungkin merasakan ketika mereka nggak menjadi di sini kan gitu. Benar. Lo ikut saya gitu. Benar. Tapi ini topik lama, maaf ya Bante, sama kayak penonton juga kan. Topiknya tentang jomblo sih Bante. Oh, itu udah nggak masalah ya? Saya single sih ya. Single, beda ya? Ya, single itu pilihan, jomblo itu nasib kan. Oh, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Nah, yang nonton itu kayaknya banyak yang emang nasib ya. Oke, Bante, thank you anyway. Oh iya Bante, kita mau masuk dulu nih ya Bante ya tentang review 2025. Kita akan bagi beberapa tahap ngobrol ya. Kangen banget nih, banyak yang pengen diobrolin gitu. 2025 menurut Bante apa yang menjadi the best knowledge, the best experience ya sebagai seorang Bante menghadapi 2025 ini, kalau disederhanakan dengan beberapa kalimat atau beberapa knowledge gitu yang didapat, apa sih yang didapat? Banyak hal-hal yang berhasil kita mulai hal-hal baik yang berhasil kita mulai gitu, karena sesuatu yang kita plan kan harus ada startnya. Untuk memulai saja itu kadang sulit. Dan di 2025 itu banyak hal-hal positif yang sudah bisa kita dimulai. Tinggal selanjutnya kan tinggal memperjuangkan. Apa tuh yang dimulai itu apa? Ya, salah satu komunitas pemuda lintas agama misalnya. Kemudian kalau saya sendiri ada rumah baca Jumpa Dalan. Rumah baca Jumpa Dalan. Jumpa Dalan. Dalan itu jalannya. Oh, Jumpa Dalan, jalan. Jadi udah terbangun beberapa lokasi, tinggal melanjutkan. Tinggal kegiatannya kan. Nah, si keberagaman umat gitu ya, untuk ngomongin lintas agama ini semakin baikkah atau semakin gimana nih Bang? 2025 salah satu stat mereka bisa berkumpul
mereka bisa mulai, bahkan mungkin bagi teman-teman yang penikmat digital lah sekarang ya, yang di dunia industri, YouTube dan lain sebagainya, sudah mulai banyak anak-anak muda itu yang mulai peduli dengan toleransi, keberagamaan. Mereka sudah mau mulai. Bante ngerasain ada peningkatan nggak? Selalu. Itu pasti peningkat. Mulai mereka berani memulai aja itu udah satu hal yang positif kan. Nah selanjutnya tinggal membangun itu. Jadi udah mulai sedikit yang mengkafir-kafirkan gitu ya. Ya kan selalu ada yang plus minusnya. Jadi yang start positifnya tadi muncul, ya dari perjalanan selalu ada kerikil-kerikilnya. Tapi kan kalau kita ngelihat Gen Z ya Bante, mungkin after pandemi efek dengan Gen Z sekarang dengan teknologi atau informasi yang lebih deras, kayaknya buat mereka nggak tahu ya, dalam perspektif saya, let's say generasi-generasi baru nih kayaknya lebih santai deh dalam perbedaan, gitu nggak sih Bante? Terasa nggak? Iya, karena masa pandemi kemarin kita itu bukan reformasi ya, tetapi muncul generasi baru. Yang sering saya bilang, jadi manusia itu kadang harus berhenti reformasi, kayak perubahan itu harus berhenti, tetapi harus mulai dari generasi baru. Kalau dulu perubahan kan kita terus membawa dari sebelumnya. Diwariskan dengan yang sebelumnya terus. Tapi masa pandemi dan perkembangan digital yang sangat pesat itu, kita bukan mewariskan lagi, tapi kita menciptakan generasi baru. Bahkan menciptakan anak-anak muda baru lah sekarang. Nah, yang ini masa transisi ini memang sulitnya adalah yang orang senior, bukan orang tua ya. Kalau tua kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang senior pasti bilang anak sekarang susah, sulit. Ya, yang anak muda dibilang orang tua kolot. Ini kita itu di masa generasi lama sama generasi baru. Karena tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pelan. Karena kayak kebong-bong kubu-kubu gitu. Betul. Kalau sekarang enggak. Cepat banget gitu ya. Sekarang memang ada generasi baru gitu aja. Iya. Kalau dulu kan dari zaman batu ke zaman kertas ke zaman digital. Kalau ini ibaratkan dari zaman batu langsung ke zaman digital. Digitalnya AI lagi. Eksponensial gitu ya. Cepat banget gitu. Cepat sekali. Sekarang kita bisa ngomong di sini aja. Nah, di Indonesia 4 jam sebelumnya kan? Iya benar. Iya. Kita lebih maju 4 jam. Kita lebih maju 4 jam. Dan nanti kita akan lebih cepat tahun baru daripada Indonesia ya. 4 jam duluan gitu. 4 jam duluan. Ngomong-ngomong Bante nih ya, semasa pandemi efek itu yang saya lihat adalah kemunculan tentang spiritualitas Bante. Kemunculan mindfulness. Jadi sebelum saya pribadi ya Bante ngomongin tasawuf ya, ngomongin ilmu hakikat itu sebelum pandemi itu agak susah gitu. Nah, after pandemi itu tasawuf loh hakikat mungkin kalau dari perspektif mindfulness apa tuh mulai tumbuh. Cuman Bante, saking tumbuhnya sekarang bosan banget sih dengan mindfulness Bante. Sekarang bukan mindfulness, mindful. Bener, fullnya penuh. Bukan mindful gitu. Mindful bener. Nah, sebelum masuk ke situ Bante, mindfulness itu kan berkaitan dengan kesadaran. Menurut Bante, kesadaran itu apa sih? Lebih kepada tahu diri dan sadar diri sih sebenarnya. Tahu diri dan sadar diri. Gimana tuh? Bagaimana kita bisa mulai dari mengenali diri kita, tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita pikirkan itu kita sadar gitu. Kita kan, maka kalau di Buddhis itu sendiri bahkan paling dasar kita melatih mindfulness atau meditasi kan cukup dengan memperhatikan nafas kita. Karena sebelumnya kita itu nggak sadar sekarang kita sedang bernafas gitu. Bahkan hal sekecil itu aja kita tidak mengenali diri kita. Bahwa hal yang paling penting dalam hidupnya adalah nafas kita. Betul. Nah, jadi mindfulness itu lebih kepada sadar setiap saat dengan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita tindakan atau kita jalani. Nah, kalau udah sampai titik kita tahu diri bahwa saya ini melakukan apa, mikir apa, nanti akan sadar diri. Sadar diri ini kita harus manajemen pikiran mana yang harus saya kembangkan atau hanya boleh muncul nggak boleh kita kembangkan. Keren. Itu kan lebih ke situ. Keren. Nah, kalau kita yang misalnya lagi beribadah, tasawuf, meditasi, itu kan latihan mindfulness.
Betul. Tapi mindfulness sesungguhnya kan ketika kita bangkit dari tempat pelatihan nanti di luar situ, itu kita harus sadar bahwa langkah kita bener nggak? Pas ketemu orang ngomong kita bener nggak? Kita lihat orang lain, pandangan ini bener nggak? Kita kadang lihat aja, orang itu kok gitu. Ini aja kan tahu. Tuh. Nah kalau udah mindfulness tadi, ketika melihat orang lain aja kita berusaha untuk tidak menilai hal buruk dari orang lain kan. Karena itu menjadi racun pikiran kita sendiri. Wah Bante, ini menarik tentang racun pikiran. Iya. Saya pernah mempelajari juga ya dalam perspektif Buddhism itu kan bahwa pikiran itu pelopor gitu ya Bante. Ya. Oh, iya. Berarti kan aku bukan pikiranku, betul nggak? Pikiran itu adalah sesuatu yang lewat, bahwa aku adalah kalau kita bicara tentang kaitan nama Atman, Brahman lah, atau apapun itu penamaannya, bahwa kita adalah yang menyaksikan pikiran gitu. Yes. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih kita melatih supaya kita tidak terjebak pakai pikiran, satu. Yang kedua, pikiran menjadi sebuah paradoks di mana satu sisi bisa menyesatkan, Yes. tapi satu sisi bisa membangkitkan sebagai pelopor. Gimana melakukan manajemen itu Bante? Nah itulah, jadi setiap saat, setiap hari kita harus melatih dari hal yang paling simpel, paling sederhana ya. Kita secara kacamata umum lah, kita tahu sebenarnya pikiran yang baik dan pikiran yang nggak baik ketika muncul itu. Tahu sebenarnya. Kita sebenarnya kan tahu kan. Kita misalnya lihat orang aja, dia memang jahat, kita mau ngata-ngatain aja, itu kan muncul dari pikiran. Makanya pelopor, pembentuk. Kita mau kita mau munculkan ke ucapan nggak? Tapi kalau pas jalan di city sini lihat bule cantik-cantik nih, itu pikiran baik buruk Bante? Ya itu tergantung tergantung respon kan kita pandangan benar. Pandangan benar. Memandang sesuatu dengan hal yang benar. Oke. Kalau memandang itu sesuatu hal yang manusiawi, keindahannya titik. Oke. Tapi kalau udah pandangan benar, nah ketika pikirannya salah, nah pikirannya mungkin ke hal-hal yang negatif, itu jadi salah. Oh, pokoknya kalau cantik aja nggak apa-apa. Iya. Nggak ada follow up. Nggak ada. Ya, yang bahaya follow up-nya Follow ya. up. Nah, saya pernah tanya sama guru saya, ini salah satu tip mungkin untuk kita ya. Saya dulu waktu jadi biku di Thailand, saya tanya sama guru saya panggilnya lumpuh-lumpuh, gimana cara kita melatih pikiran ketika melihat objek-objek yang cantik, yang bagus dan lain sebagainya. Oh, itu lebih senior ya pasti Iya, ya. lebih senior. Guru saya bilang, ya lihat sampai kamu bosan udah selesai. Jangan pura-pura nggak tahu tapi udah kelihatan tapi kan pakai kalimat-kalimat apa? Pura-pura ya. Tapi udah Di sininya masuk. udah aneh-aneh ya. Udah sampai mana-mana. Oh, gitu. lihat sampai bosen. Lihat aja udah, tapi jangan penuh dengan pikiran negatif. Udah sebagai ada Tapi seni, kalau melihat keindahan. Angelina Jolie kayaknya nggak bosen-bosen sih Bante. Nah, ya itu kan menjadi apresiasi. Oh, apresiasi. Sesuatu yang indah. Selesai. Kita tidak memproses, tidak menambah lagi pikiran kita harus ngapain. Oke. Gitu loh. Oke. Yang salah kadang pandangan kita udah benar ini. Itu sesuatu hal yang bagus. Kalau pikirannya salah, nanti jadi ucapan salah, tindakan salah. Jadi kan semua jadi salah. Konsentrasinya nanti salah. Oke. Nah ini menarik. Saya agak belok dikit ya Bante. Penasaran nih Bante ya. Kan sebagai cowok lah ya kita ya. Ngelihat yang cantik itu kan gimana gitu Bante. Bener nggak? Pasti kan ada rasa dong Bante. Bener nggak? Nah tadi Bante pasti. bilang sampai mentok di area bosan gitu. Kita tahu bahwa ya udah selesai. Toh juga udah ada komitmen masalahnya ya. Iya, salah satu sebelum komitmen sebenarnya hal-hal seperti itu perlu dilatih. Walaupun kita komitmen sekuat apapun, tetapi ketika menyaksikan seperti itu, kita tidak bisa manajemen pikiran kita, kita menderita juga. Kan bergejolak juga pikiran kita. Kita udah pandangan benar, pikiran benar. Tapi dia ngegoda Bante gimana? Nah, itu keputusan kita. Ah. Nah, seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Wah, keren. Mana yang harus diperjuangkan, mana yang ditinggalkan. Kamu fokus perjuangannya apa? Walaupun mungkin objek di luar kita, mau goda ini, goda itu, lain sebagainya. Tapi fokus kita tidak hal seperti itu. Ya udah tinggalkan. Oke. Berarti kalau ada yang ngegoda, maaf gitu kali ya. Iya. Atau kita justru malah bisa membuat mereka yang biasa seperti itu menyadari bahwa itu hal yang tidak sesuai, yang tidak baik. Oke. Karena niatmu pasti nggak baik kan gitu loh. Oke. Kalau yang baik niatnya baik, bahkan orang sesama suka,
dia memperjuangkannya dengan hal yang positif. Oke. Ini dengan cara yang negatif berarti negatif hasilnya nanti gitu. Oke. Di awal-awal susah nggak sih Bante? Susah, pasti susah. Susah ya? Susah. Ada rasa gimana gitu? Itu kita harus kayak mengurung diri bener-bener. Kita harus apa ya, komitmen untuk bagaimana menjaga diri kita. Bahkan kalau memang sangat tidak mungkin lebih berat, kamu harus menjauh dari dunia yang melibatkan objek-objek yang seperti itu. Maka kenapa kalau orang awal-awal pelatihan disuruh tinggal di wihara hutan supaya kuat. Nah, kebalikan saya. Saya justru jangan taruh di hutan, jangan taruh di kampung dulu. Saya dari kampung. Oh, udah dari biasa. Hutan, udah biasa. Dulu latihan saya ketika di kota, lihat objek-objek itu tadi. Wah, seksi, cantik gitu Nah, ya. itu godaan. Tapi kalau saya Dilewatin sayang Bante, ya. Tapi udah ya, komitmen fokusnya ya. itu. Ya itu tadi tahu diri, tahu diri dan sadar diri. Sadar diri bahwa ini bukan dunia saya. Oke. Tahu diri bahwa emangnya hal seperti itu akan membuatmu manfaat jangka panjang. Tapi Bante satu ya, cinta itu kan nggak bisa perasaan yang kalau kata Rahwana nih ya, ya gimana aku dikasih cinta nih gitu. Yang namanya ini kan nggak bisa aku tolak. Ada nggak sih rasa bahwa iya. rasa humanity cinta kepada cewek gitu misalnya ya, yang ngebuat Bante sayang, cinta, care gitu, ada nggak? Pasti ada. Oke. Tapi lebih banyak, hampir 90% kita melihat objek itu kan bukan karena cinta, tapi karena suka. Karena suka. Suka aja gitu loh. Tapi karena cinta, justru kita mendalami hal itu. Justru kita bagaimana kalau di Buddhis, tingkat cinta yang sesungguhnya adalah bagaimana bisa membuat orang yang kita cinta itu terbebas, orang yang kita cinta itu benar-benar bahagia tanpa terikat dan mengikat dengan kita. Wah, berat. Salah satunya. Kayaknya ngomong aku cinta pengen aja sih kali Iya, ya. pengen aja. Iya. Ya, itu Cinta itu bumbu. berapa persen kan? Apalagi cintanya orang yang sudah menikah, kayaknya menurun. Bukan kayaknya sih Bante. Ini juga kata orang-orang ya. Kata orang-orang ya. Kata orang-orang. Kamu enggak lah. Enggak, ini istrinya lagi di Melbourne. Wah, itu keren sih. Love to freedom ya. Iya, karena ketika kita bahkan gimana ya, kita bilang mencintai seseorang itu bahkan bagaimana kita mengharap orang itu bahagia tanpa kita menyebabkan seseorang itu terikat dan kita mengikat jadinya. Gila, sweet banget sih Bante. Iya. Wah, dahsyat sih. Oke. Salah satunya itu. Ah. Tapi itu kan pelatihannya tingkatannya bertahap. Itu bagian dari yang mungkin kecil masih bawah, nanti tantangannya akan lebih besar lagi. Oh, tapi sebelum jadi Bante pernah pacaran kan? Nggak sempat karena saya mulai dari SMP ya. Jadi nggak sempat pacaran Bante? Nggak sempat. Ya tahu-tahu orang gitu aja lah. Oke, belum nyobain pacaran? Suka-sukaan gitu aja, tapi pacaran enggak sih. Bante. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin itu salah satu justru yang lebih bagus karena kan nggak ada. Oh, nggak ada memori. Nggak ada memori. Benar. Nggak ada akuntansi tadi kan. Aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan. Asik. Nggak perlu kan itu. Akuntansi. Ya kalau ada kan susah nanti kok ketemu lagi kan gitu. Susah Bante. Nah, itu salah satunya di situ. Iya. Ya, tapi kalau untuk di dunia modern ya, justru ada dua cara. Ada yang dia harus menghindar, ada yang kita membiasakan melihat objek-objek seperti itu kita jadi hal yang wajar biasa. Oke. Misalnya kayak kita ke Melbourne, ke Bali, kemana kan objeknya kan lebih ke keindahan yang kita pandang mata. Ada dua cara latihan. Ada orang yang memang memutuskan untuk tidak melihat dan tidak berada di tempat-tempat tersebut. Satu, jadi memang menghindari aja. Menghindari bener-bener. Tapi kayaknya itu sama sekali nggak pernah ketemu. Terus. Yang kedua justru kita harus berlatih di tempat-tempat seperti itu supaya terbiasa. Jadi dimanapun ketika kita melihat, ya sudah. Jadi sekarang kalau ada yang cantik, udah aja ya. Ya sudah. Beauty, Iya. indah, Iya. tapi nggak ada. Apalagi Bante industri kan sering ketemunya di tempat-tempat syuting, tempat-tempat Iyalah, gitu. Bante Artis-artis industri gitu. itu ketemu artis, coba cakep-cakep, coba. Nah, itu mungkin salah satu hal yang perlu saya bagikan adalah pengalaman saya sendiri. Ketika kita udah sering ketemu seperti itu dan mereka tahu kehidupan saya seperti apa, Iya, kemudian
aturan saya seperti apa. Jadi ketika nanti ketemu di teman-teman lain jadi hal biasa gitu. Tapi ada yang suka ngecengin nggak sih Bante? Oh, itu udah biasa itu. Udah biasa ya? Jadi kan apalagi di circle kita kan ngecengin lain sebagainya sesuatu hal yang tidak serius. Jadi ya udah anggap bercanda lah kan gitu jadinya. Jadi kita nggak pakainya bukan perasaan lagi, tetapi bagaimana circle-nya kan gitu. Tidak terlalu terbawa. Setelah di situ ya udah selesai. Dan dengan jubah ini juga mungkin ngebuat orang blocking kali ya. Iya, blocking, dan mereka juga tidak paham kali ya. Mereka tidak mengembangkan walaupun awalnya respect tertarik tapi tidak mengembangkan perasaan dan pikiran itu kan. Mereka pun tahu diri sendiri, nggak mungkin ya. Iya. Nah itu justru yang membantu. Iya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bagi teman-teman yang cari tahu caranya, ya dua itu tergantung kita mau di cara yang mana. Benar-benar kita tidak terlibat atau memang kita membiasakan untuk terlatih. Tapi kalau belum pacaran sih Bante, aduh, tapi ya udah ya. Ya. Itu kan jalan hidup ya. Ya udah, oke. Dan itu saya terbebas dari suuzon orang sih dulu. Kalau nggak pacaran kan nggak pernah dicurigai kok WA aja nggak dibales. Kalau itu nggak pernah saya. Nggak pernah ngalamin dicemberutin ya. Telat centang dua biru nggak dibalas, ngamuk, nggak pernah ya Bante. Nggak pernah itu. Itu keuntungannya sih Bante. Keuntungan saya di situ. Bener. Tapi lebih banyak untungnya kayaknya sih Bante. Bagus Bante. Bagus. Tentunya di situ. Iya. Jadi menarik ya. Oke Bante, nanti aku kalau ada ide nakal ke situ belok lagi ya. Aku balik lagi ke nafas. Apa kegunaan kita sadar nafas Bante? Itu hanya satu objek kecil yang melatih pikiran kita fokus pada satu objek, yaitu pikiran. Oke. Kalau kita langsung memerhatikan pikiran kita, itu ketika kita belum terlatih, justru bukan kita perhatikan, tapi kita ngikuti terus kan. Kayak orang melamun. Orang melamun itu kita ngikuti terus. Pikiran kemana kita terus. Benar. Diikutin terus gitu ya. Tapi kalau mindfulness itu kita harus sadari, tahu diri kita lagi fokus pada nafas. Ketika ada objek yang lain, ya balik lagi ke pernapasan. Objek yang lain balik lagi. Karena kita tahu mana yang harus kita perjuangkan adalah memperhatikan nafas. Yang pikiran yang muncul yang lainnya itu kan bukan tujuan kita saat kita berlatih itu. Sama ketika tadi mungkin Abu ke sini, arah ke sini, fokus tujuannya kan ke lokasi sini. Betul. Kanan kiri ada lihat gimana pun, seindah apapun, ya sekedar tahu. Tapi yang kita fokusnya adalah langkah kita. Benar Bante. Arah kita, map kita itu kemana gitu. Benar. Walaupun ada jalan cabang di kanan kiri, tapi kan nggak di garis biru tadi yang mengarahkan kita ke sini. Benar. Ya udah, kita fokus pada sini. Nanti kalau kita udah terlatih seperti ini, udah memperhatikan map kita, nanti kita nggak pakai map pun udah tahu. Sama pikiran kita. Kalau kita nggak latih dari satu objek kecil, ya kita nggak bisa fokus pada satu objek. Oke. Wah keren. Itu salah satunya di situ. Keren Bante. Nah, tapi kan nggak semua orang ya, yang mungkin Kang Abu tadi menuju ke sini, nggak semua orang yang fokus pada satu tujuan ke sini. Betul. Mereka mampir dulu sini, ngobrol dulu, santai, ngopi dulu. Ada yang berhenti dulu. Betul. Ada yang berhenti dulu. Bukan berarti salah, tapi akan lebih lambat. Bahkan mungkin tersesat di minumnya, nggak tahu minum kopi atau apa kan. Betul. Di situ kan. Dan mungkin kelamaan di situ. Lupa jadi janjian misalnya. Iya. Atau mungkin belok ke tempat lain di situ. Oke. Kita lama sekali untuk melatih bisa fokus, bisa ke tujuannya. Nah sekarang pertanyaannya, kaitan itu dengan meditasi Bante. Iya, ini kan kita sering mendengar meditasi. Ini kan langsung sama masternya. Bante, daily meditation ada? Ada. Selalu itu? Selalu ada. Itu kan hal. Jadi meditasi itu ada latihan meditasi, ada yang benar-benar kita meditasi analisis misalnya. Nah, kalau untuk pelatihannya ya, kalau saya sih lebih, kalau untuk teman-teman lah yang di umum, saya lebih suka menggunakan bukan kalimat meditasi sih, tapi mind therapy. Mind therapy. Nah. Sebelum ke mind therapy, Bante, ini kita perlu definisi kan, kayaknya kita perlu tahu definisi meditasi itu apa sih Bante? Terkhusus di teman-teman lah ya. Jadi meditasi itu bukan hanya sekadar penyembuhan, bahkan penyembuhan luka batin, luka hati dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau di Buddhis hanya efek kecil. Efek kecil orang kalau yang
pelatihan meditasi secara mental, secara batin itu bisa sembuh, tapi tujuannya bukan ke situ. Itu hanya efeknya. Tapi tujuannya bagaimana kita pertama adalah melatih kebijaksanaan kita. Ya kan kalau di yoga Patanjali itu kan meditasi malah disimpan di atas Di kan. atas. Ngomongin dulu kebaikan, ngomongin dulu nafas, postur. Iya. Betul nggak Bante? Sama di Buddhis meditasi itu di tingkat ketiga. Pertama kan kita harus memiliki dana, kebajikan, kebaikan. Oh, dana tuh kebaikan? Iya, kebaikan. Oke. Kedua adalah sila moralitas kita. Heeh. Jadi kita duduk, kalau kita kurang peduli sama orang, melihat orang lain membutuhkan kita cuek-cuek aja, itu ketika kita duduk kita akan terpikir. Kalau moralitas kita nggak baik, kita menyakiti orang, menipu orang, pas kita duduk aja kita merasa takut. Baru duduk aja jangan-jangan ada polisi, jangan-jangan. Jadi dana, sila, bawana itu meditasi. Jadi Dana, sila, bawana. Oke. ada kebajikan. Orang meditasi setinggi apapun kalau nggak ada kebajikan, kebaikannya ya lambat. Apalagi tidak ada moralitasnya. Oke. Jadi 3 hal ini. Jadi sekali lagi dana tuh adalah Dana itu kebajikan gitu. hal yang kita lakukan Ya, kebaikan. kita berdana, membantu orang melalui pikiran, Oke. melalui ucapan, melalui tindakan. Oke, yang Itu kedua? 3 pintu. Moralitas atau sila. Nah, kalau sila kalau di dalam Buddhis itu kan 5 sila itu kan. Nah, tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan minum minuman keras. Oke. Nah, baru Kalau minuman keras sedikit nggak apa-apa. Jangan juga. sebenarnya sih tergantung sedikitnya. Kan kalau didingin minum anget gitu. Kalau misal. itu kan masuknya ke obat kan. Oh, bukan having fun Nah, gitu itu ya. pun lihat kala desa, tempat dan waktu. Oh, mantap. Nah, misalnya di tempat dingin, saya minum ini. Nanti pas balik Indonesia, saya biasa boleh kok ini. Tapi di tempat yang panas. Beda cerita Beda ya. cerita. Tempat dan waktu itu mempengaruhi. Nah, misalnya kalau teman-teman para Bante yang di Bhutan, di Tibet, itu ada alkohol. Beda sama minum di sayap suci ya. Ini beda. Itu bukan minum untuk mengobati kan. Oke. Itu mengobati dan melukai kembali itu. Oke. Wah, keren sih. Jadi dana, sila, bawana. Bawana itu baru bisa meditasi. Iya, itu bawana itu kan udah proses meditasi. Bawana itu sebenarnya meditasi itu kan bahasa bulenya lah, orang bulenya lah. Tapi bahasa Buddhisnya bawana itu. Nah, gimana tuh Bante? Boleh Bawana itu dijelasin? semedinya itu. Jadi ketika kebaikan, kebajikan kita sudah kita lakukan, moralitas lakukan, kita duduk itu pikiran kita lebih tenang. Kan nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Oke. Itu lebih gampang kita memfokuskan pikiran kita pada objek. Salah satunya mungkin pernafasan. Nah, kalau mungkin Kang Abu, kalau di Muslim mungkin dengan Sholat. Zikir itu kan kita harus fokus pada objek atau kalimat yang kita ungkapkan. Tapi saya riset ya Bante, di Indonesia orang yang sholat itu 90%, yang saya riset 1.100 orang, rata-rata kalau sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaatnya aja lupa Bante. Iya. Yang lebih parah Allahu Akbar ini asar apa maghrib, coba itunya aja bisa lupa coba. Itu sama meditasi. Sama orang meditasi, ketika dia belum benar-benar terlatih, begitu duduk meditasi aja, wah kayaknya tadi saya ada masalah, udah saya simpan belum ya? Udah sama sebenarnya. Karena itu kan bagaimana kita melatih. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak bisa. Oke. Mulai dari bahkan ketika sholat, ketika meditasi, pikiran kita kemana-mana dulu, nggak apa-apa, mulai dulu. Nanti lama-lama kalau kita udah latih, lama-lama udah bisa fokus. Oke. Bahkan kita nggak perlu mengarahkan lagi, tapi kita udah tahu jalannya. Oke. Kayak Google Map tadi. Oke. Saya di Melbourne ketika 2-3 sampai 3 hari, saya pakai map kan mau kemana-mana, ke tempat-tempat yang iya. lainnya. Sekarang udah lumayan tinggal hafal kemana ya. gitu loh. Flinders ke sini, Iya. Queen Street ke sini, pokoknya QV ke sini gitu. Lokasi mana, nggak usah tanya jalan apa, saya bisa sampai sana gitu. Nggak perlu pakai map. Tapi kalau awalnya saya harus fokus melihat ini gimana, apalagi Betul, kalau sinyal kurang sana berapa ratus meter. Betul. Itu sama seperti ketika kita sholat, ketika kita meditasi, kita harus pakai panduan, pakai penunjuk arah. Tidak kalah penting adalah yang Sherlock ke kamu adalah benar. Sama ketika kita belajar meditasi, ketika kita belajar agama beribadah, yang share ajaran ke kamu itu, kamu harus ketahui dulu itu hal yang benar. Wah, keren Bante. Kadang orang kan kita nggak pas di share
lokasi orang, Betul. kita jarang lihat dulu loh. Bener. Ini arahnya bener nggak arah ke sana? Bener. Karena yang Sherlock tuh ada dua. Kalau nggak setan, Tuhan. Nah, Iya Bante ya. kalau di Buddhis malah jangan hanya karena Buddha ini yang bilang, jangan hanya karena saya yang ngajari, saya yang kasih tahu kamu percaya. Tapi kamu tes coba dulu, baru nanti percaya. Apa tuh ehipasiko apa namanya? Ehipasiko. Ehipasiko. Datang dan buktikan. Datang dan buktikan ya. Itu kalau di tradisi Islam namanya bersaksi sih Bante. Nah itu. Asyhadu aku bersaksi. Ehipasiko ya namanya. Ehipasiko. Sama. Ketika kita di share log orang hanya karena kita udah percaya sama orang itu, kita kan jarang. Kadang-kadang saya nge-share-nya salah lagi kan, titiknya beda lagi kan. Benar. Tapi saya tadi langsung percaya. untungnya sampai ya. Untungnya sampai ya. Saya nggak ada curiga, Bante Sherlock ikutin aja nyampe situ ya. Itu apa ya, analoginya seperti itu tadi. Oh, nice, bahkan kita belajar meditasi agama. Nice. Pertama adalah motivasi yang benar. Kita cari adalah guru pembimbing yang benar. Betul. Ilmu itu yang benar lah gitu ya. Betul. Nah, ketika itu maka lebih mudah kita mempelajarinya. Nah, Bante belok nih ya. Guru pembimbing yang benar. Yes. Kita lihat dengan relevansi. Sekarang ada orang baru satu kali baca buku, bikin klinik penyembuhan. Bahkan Bante jadi tanggungan di mana orang yang masuk ke klinik penyembuhan, mau itu terapi spiritual apa, jadi makin kacau gitu. Fenomena ini terjadi gimana? Boleh cerita nggak Bante? Iya, pertama adalah tujuannya ya udah salah. Kedua adalah lebih bisa dibilang adalah tren sekarang adalah ketika orang mengajarkan sesuatu ke orang lain itu dia mau langsung tingginya. Misalnya kalau meditasi, orang baru belajar meditasi maunya langsung mencapai tingkat kesucian tertentu. Dan dia membaca buku udah banyak. Pengen langsung ke langit 7 gitu ya kira-kira ya. Seperti buku yang dibaca. Jadi kalau saya bilang, saya lebih suka ngajar orang meditasi yang belum pernah meditasi sama sekali karena saya kasih satu kalimat langsung dijalani, udah jalankan dulu sampai kalimat itu habis, sampai dia ngerti, kasih satu lagi. Benar. Tapi kalau kita kasih satu buku dia udah baca sampai habis, pas begitu dia duduk seolah-olah dia seperti yang ada di dalam buku itu. Kan dikasih tahu di situ, oh mencapai tingkat A itu sampai segini, B itu nanti kita merasa ini. Pas dia baru duduk seolah-olah merasa di tingkat yang keempat. Yang lebih menarik lagi, orang ngelihat ilmu Bante di AI, ketemu Bante beneran, Bante bisa disalahin, bener nggak? Iya. Oh Bante salah nih menurut AI. Lah ini yang Bante ini ya. Saya tadi di Google gini, yang di gini ya. Itulah maka kalau di tradisi Buddhis itu guru spiritual yang benar itu sebenarnya dimulai dari murid yang tujuannya apa gitu. Tujuan kita ketika benar, pasti kita akan ketemu guru yang benar. Tapi kalau tujuan kita belum benar, ini masih abu-abu kadang. Keren Bante. Jadi murid memengaruhi ya. Jadi kalau niat muridnya macam-macam, ya ketemu gurunya macam-macam juga ya. Circle-nya kan, ketemu circle. Keren Bante. Keren kalau banget. Kita tujuannya awalnya benar, pas ketemu yang nggak benar, pasti kita mundur kan. Oh ini nggak cocok ini. Benar Bante. Nggak sesuai nih. Benar. Dan niat tujuan kita juga mempengaruhi. Pertama misalnya ketika sekarang orang belajar meditasi, mungkin Kang Abu juga pernah menemukan orang, oh pokoknya saya meditasi mau melihat yang tidak kelihatan. Oh iya. Kan lucu, melihat yang tidak kelihatan. Udah jelas tidak kelihatan. Kok mau lihat? Ini kadang lucu juga. Tembus pandang ngelihat yang goib. Ini melebihi logika Frimawan ini kan. Mau melihat yang tidak kelihatan, dia udah bilang loh tidak kelihatan, kok mau dilihat? Iya benar Bante. Nah setelah itu dia bilang, oh saya melihat ini, bilang itu kalau bahasanya itu indigo. Tapi ku bilang, oh ini benar-benar indigo kamu gitu. Indikasi gangguan otak. Indigo juga itu. Benar. Ini yang nonton banyak yang indigo kayaknya Bante. Nah, bukan meditasinya yang salah, bukan belajarnya yang salah, tapi motivasi kita salah. Itu aja udah mempengaruhi hal-hal yang menciptakan. Jadi kembali ke yang paling mendasar tadi, pikiran itu pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Bahkan pikiran kita bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada tapi menjadi ada. Salah satunya kita bisa melihat sesuatu. Itu kita bisa menciptakan loh pikiran kita. Benar Bante. Bahkan kalau kita bilang sering hantu, lain sebagainya, itu kita bisa menciptakan dengan pikiran kita seolah-olah ada.
Walaupun itu nggak ada. Tuh. Itu real terjadi. Benar Bante. Misalnya orang yang depresi, sakit ini, sakit itu. Dia benar-benar bisa menciptakan ada orang yang dia cinta tiba-tiba kayak di depannya. Iya. Nanti dia ngomong sendiri apa karena dia tahu bahwa di situ ada orang gitu. Wah, mantap bener Bante. Itu nggak salah. Dia nggak salah, tapi pikirannya benar-benar menciptakan. Karena pikiran itu mengadakan kan, betul nggak? Ya kayak gini, orang percaya dengan kepercayaannya ada dong. Kalau enggak ya udah aja. Orang nulis novel, belum tahu orangnya, tempatnya, dia bisa menciptakan itu ada dalam bentuk tulisan. Itu syarat belajar. Coba kita menulis novel sama kita membaca novel, itu kita bisa menciptakan karakter orang yang kita baca. Itu ada loh. Tuh. Sama pikiran kita. Bener Bante. Bener. Nah, maka kalimat pikiran pelopor pembentuk pencipta segala sesuatu itu baik buruk itu diciptakan pikiran. Bener. Tapi betapa humble-nya Buddha ya. Tadi ketika dia bilang, bahkan kalau dari saya pun kamu jangan langsung percaya. Ya. Itu kan sebuah kehambelan seorang guru gitu ya. Nah, itulah berarti kan dia bukan pengen diikutin orangnya dong, itulah bener nggak? Susahnya Buddha, dia gimana ya? Saya kecewa juga gitu. Kenapa? Dia nggak marketing jadinya. Susah ngajak orang loh jadinya. Nanti Buddha bilang nggak boleh percaya gitu saja gitu Bante. Tapi jadinya saya nggak bisa jadi marketing gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa kan ngajak orang yang Bante kalau mau belajar marketing ke tetangga. Kalau mau tetangga itu marketing banget. Pokoknya percaya dulu lah kan itu. Wah keren sih. Kalau Buddha susahnya itu. Jadi kita memang, maka jangan heran kalau ajaran Buddha itu memang cepat berkembang tapi cepat hilang, cepat berkembang cepat hilang gitu. Oke. Karena nggak, ya itu tadi. Dia tidak apa ya istilahnya tuh nggak mengumpulkan gitu ya. Sama seperti tidak misionaris. Betul. Beberapa hari saya di Melbourne, saya banyak ketemu bule-bule di sini yang dia belajar Buddhis, jalan Buddhis. Tapi dia nggak dibilang jangan tanya agamanya. Gitu. Karena mereka lebih membuat itu menjadi apa cara Google Map-nya dia. Tapi anyway Buddha kan bukan agama juga sebenarnya. Betul nggak Bante? Ya sebenarnya kalau dibilang agama, semua yang buat agama itu siapa? Ya si pengikutnya Islam, Kristen, Buddha. Kalau mau dibuat semua Yesus, Muhammad, kemudian Aristoteles, Plato, semua bisa jadi agama loh. Betul. Steve Jobs sekarang udah bisa jadi agama loh. Agama Apple. Iya. Ya, termasuk kita kan. Iya. Agama Apple. Lebih berkembang lagi kan? Lebih berkembang. Udah 17 Pro Max lagi. Bener. Ya. 17 Pro Berarti Max. agamanya Apple. Orange lagi pas. Orange lagi. Jadi setiap tahun agama yang terus berkembang adalah agama Apple. Agama Apple. Terus berkembang loh. Bener. Nggak ada yang protes lagi. Nggak ada yang protes. Yang protes adalah dia yang tidak punya Apple. Nah, gitu. Bener. Tidak yakin berarti sama Apple-nya. Bener. Alias nggak punya dana. Nah, salah satunya di sama. Setiap agama punya cara untuk terus berkembang. Oke. Sama Buddha sendiri. Maka kenapa kalau dibilang wah Bante terlalu duniawi ini lain sebagainya. Ya, memang saya harus duniawi. Kalau saya udah nggak duniawi berarti udah mati. Kan duniawi kan ini semua. Emang ada orang ngomong duniawi itu perspektif mereka apa sih? Mungkin saya harus benar-benar tidak terlibat pada kehidupan orang lain semua lah. Ya kayak nggak boleh sosmedan kayak gitu misalnya. Buddha dulu langsung di hutan gitu dia nggak ngapa-ngapain gitu. Beda zamannya dan beda latar belakangnya. Kenapa Buddha langsung harus pelepasan? Karena beliau sendiri kan dari raja. Anak raja, semua kasta. Berarti pelatihannya harus pelepasan agung. Betul. Lah kalau saya dari nggak punya apa-apa yang saya lepaskan gitu. Kadang saya lucu kalau diajak pelatihan pelepasan, apa yang harus saya lepaskan? Sedangkan saya nggak punya apa-apa gitu. Bener Bante. Bener. Nah itu maka saya pernah diskusi sama temen ini terbatas 3 agama lah gitu. Yang sering kan saya sama satu ustadz, satu pastor Romo. Gitu. Saya bilang kalau agama Buddha pasti topiknya adalah pelepasan karena Buddha memang dari raja ngelepasin. Kalau agama Kristen pasti penyelamatan. Yesusnya menyelamatkan ya. Iya karena waktu itu zaman-zaman orang itu banyak di kesalahan kemudian dihukum. Betul. Banyak orang dihukum. Kalau di Muslim pasti bagaimana orang itu Nabi Muhammad memimpin dan
melindungi orang-orang itu, karena kan diperbudak istilahnya Betul. Itu udah menjadi satu ciri khas. Nah, kita nggak bisa kok nggak sama, beda. Ya, kalau Buddha, kenapa pelepasan bahkan para bante, para biku dulu yang gabung sama Buddha itu rata-rata kan mantan raja-raja waktu itu. Oh gitu. Mantan raja-raja kebanyakan. Yang dia ngelepasin kerajaannya gitu. Maka, maksudnya title ya, maksudnya titelnya lah. Titel gitu, identity. Jabatan lah. Jabatan, kursinya lah. Kalau sekarang kan rebutan kursi kan gitu. Rebutan kursi, kalau dulu, benar. Nah, ini kenapa lebih ke pelepasan? Karena kebanyakan dulu orang yang sudah kaya, bagaimana dia berlatih untuk melepas supaya bisa spiritual. Maka sekarang kita pun ketika kita sharing kayak khotbah drama lah, kita juga harus lihat topik dan lokasi orang. Masuk saya ceramah di kampung-kampung, di orang-orang yang susah, ngajarkannya pelepasan. Orang dia lagi susah nggak ya. punya kok apa yang dilepaskan. Wah, gitu. keren sih Bante. Nah, kalau mungkin di kota yang orang berkelimpahan, ya mungkin bagaimana kepedulian ke orang lain. Anak-anak muda yang lagi patah hati, bagaimana rela, ikhlas. Nah, itu baru pas. Nah, yang terakhir kayaknya banyak dibutuhkan. Banyak dibutuhkan. Banyak yang patah hati soalnya. Anak muda yang lagi semangat berjuang, bagaimana secara Buddhis itu mata pencarian yang benar. Oke. Bisnis yang benar. Jangan anak yang misalnya yang kuliah sambil kerja lagi mau meniti karir, kita ceramai hidup sederhana. Orang langsung lemes lah dia. Dia lagi mau meniti karir gitu ya. Nah, itu wisdomnya di situ ya, Bante. Jadi setiap topik ajaran spiritual itu bukan ritual ya, karena ritual itu berbeda dengan spiritual kan. Ritual itu paling mendasarnya untuk naik ke spiritual itu setiap golongan manusia, bahkan situasi secara ekonomi, secara mungkin sosialnya, kita harus tahu topik mana yang cocok untuk mereka. Oke. Nah, ini yang menjadi agama itu bisa berkembang atau tidak adalah wisdom di sini. Jangan semua disamakan dengan zaman Buddha dulu. Setuju, Bante. Nah, ini kadang-kadang yang kalau bukan ortodoks, konvensional. Ya. Pokoknya harus gitu aja. Kalau zaman Buddha udah ada Apple 17, mungkin pakai mic DJ Osmo, apa lain sebagainya. Pasti Sang Buddha ketika ceramah ada live streaming itu. Pasti lah. Yang nge-give banyak itu. Banyak yang nge-give. Kalau nggak nge-give kurang ajar. Iya, tapi yang kurang ajar banyak, Bante, nggak apa-apa. Iya. Susahnya zaman itu kan belum ada. Tapi saya yakin zaman Buddha itu pun, zaman Yesus, zaman Muhammad, itu udah dibilang zaman modern saat itu. Bahkan Imam Ali pernah ngomong gini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Imam Ali ngomong gitu loh, Bante. Buddha bilang, ajarkanlah ajaran saya ini dengan kebudayaan setempat, tradisi setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami. Wah, keren. Biar nggak salah paham. Itu kalau dalam bahasa Quran disebut fa'in nama yasarnahu bilisanika, sampaikanlah dengan lisanmu sehingga benar-benar paham dan mengerti sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Iya. Wah, keren sih, Bante. Itu sebenarnya menarik sih. Cuman kadang orang kan, wah Bante nggak pakai sutra-sutra zaman Sang Buddha istilahnya kan gitu. Bukan gitu. Mereka kan teman-teman kan sering kadang, wah Bante kalau podcast kok nggak pakai suta-suta, nggak pakai ini. Bukan gitu. Saya ngomong kan kadang sama Habib Jafar, sama Deddy Corbuzier, sama siapa. Mosokku bilang di dalam Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, pusing dulu kan orang kan, nggak bahasanya gitu. Wah, keren, Sama keren, kayak Abu Bante. tadi. Keren, Abu Bante. aja memahami bahwa pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Ini kan karena udah sering dengar. Benar. Padahal itu kalau di Buddhis, di dalam Dhammapada, syair pertama, ayat pertama, itu kan harus menggunakan gitu. Benar. Tapi kalau di umum, ya nggak perlu. Iya, benar. Kita gimana caranya ngalir gitu ya, Bante? Ngalir, terus yang paling penting adalah ketika teman-teman berkepercayaan lain, agama lain, bisa ikut mencoba ajaran kita, tapi tanpa merasa dia harus pindah agama. Nggak perlu harus login loh. Wah, keren, Bante. Tapi Bante dipaksa login mulu ya? Iya, udah sering sih itu. Tapi saya udah Nggak sering usah lah, Bante. masuk kemana-mana Udah sih. kepenuhan, Bante. Serius. Saya harus masuk kemana-mana. Takutnya kalau saya benar-benar login, nanti kalian tambah saingannya. Kan? Tapi kalau Bante login, saya log out lah, nggak apa-apa. Jadi satu sama ya. Enggak. Tapi sebenarnya nggak perlu login atau log saya sebenarnya. Karena kalau bagi saya, menjadi Bante adalah jalan hidup. Wah, keren. Tapi untuk mempelajari banyak agama adalah cara hidup saya. Wah, keren sih, Bante. Cara hidup kan kita bisa mempelajari dari manapun, terus kita bagikan kepada yang memang
berkaitan dengan apa yang saya pelajari itu. Wah, keren Bante. Orang kan bingung kadang, Bante ke masjid apa yang disampaikan, Bante ke gereja apa? Saya ke masjid, yang saya sampaikan adalah ajaran Islam yang pernah saya pelajari. Keren. Saya ke gereja juga ajaran Kristen yang pernah saya pelajari. Keren Bante. Itu kan cara hidup. Bener. Tapi jadi Bante adalah jalan hidup. Iya. Soalnya nggak diajarin marketing intinya. Nah, susahnya di situ. Kalau saya diajari itu, mungkin saya beli satu tanah, bangun masjid, gereja, wihara. Nah, udah, 3 kotak lah masuk. Bener Bante. Banyak lagi ya. Oke. Wah, banyak sih wisdom ya Bante. Tapi ini balik lagi ke tentang spiritual, guru spiritual Bante. Tadi memang guru tergantung niat si muridnya gitu ya. Iya, Tapi sekarang gini Bante. Gimana kita berhati-hati terhadap spiritualitas yang menggunakan kata itu untuk jadi scam, ya kan? Yang Bante cerita tadi bahwa justru malah sekarang menangani orang yang datang ke pelatihan spiritual lebih sakit lagi. Bante sekarang nolongin gitu. Iya. Nah, gimana cara waspadanya dan Bante menolongnya mereka itu gimana? Kita harus tahu masalah mereka sebelum ke situ apa gitu. Kebanyakan orang sekarang ke tempat spiritual ketika mereka sudah sakit duluan. Udah sakit duluan, yes. Jadi saya bilang nggak ada orang stres karena meditasi. Nggak ada orang stres karena meditasi, Iya. oke. Tapi karena dia udah stres baru ke tempat meditasi, dia jadi stres tetap. Iya benar. Jadi memang sebelum meditasi udah stres gitu. Tapi yang datang ke tempat meditasi 99% orang stres sih. Nah, maka dia harus menyelesaikan pikirannya sendiri. Bermula dari bagaimana tujuannya adalah ya meditasi. Nah, dia harus menyelesaikan pikiran kita sendiri lah istilahnya. Oke. Orang kan berharap dia meditasi supaya dia sembuh dari stres. Dia ngarep datang ke guru pulang sembuh. Tanpa dianya nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Yang penting bayar gitu kan. Tapi gurunya juga ngomong bayar segini nanti akan mendapatkan marketing lagi. Nah Bante. itu kan di awal tadi kalau kamu tujuannya benar, ketemunya benar, kamu tujuan yang belum tepat, kamu ketemu yang nggak tepat juga jadinya kan. Hukumnya itu ya. Tapi kalau tujuannya tepat ketika ke situ dia bilang gini, oke lah mungkin perlu akomodasi dan lain sebagainya. Tapi kalau udah berlebihan, ini nggak benar berarti. Nggak sesuai nih. Ini bukan room saya, jangan masuk ke room ini. Gitu. Benar. Nah, kita ada orang live streaming TikTok lagi bahas apa, kita tahu, malah kita join. Bukan roomnya juga. Bukan roomnya. Misuh-misuh lagi di situ. Jadi kita ikut-ikutan jadinya masuk. Benar. Nah itu salah satu bagaimana ketika kita tahu bahwa ini bukan room saya, ini room saya. Sama ketika kita belajar meditasi, setidaknya niat dari awal itu harus benar dulu. Tujuannya benar. Walaupun belum bisa, tapi setidaknya kamu jangan tujuan yang aneh-aneh. Salah satunya di situ. Jadi waspada dengan tujuan itu ya Bante. Nah di kemarin tuh saya belajar juga waktu hari raya gitu ya, kan di Borobudur tuh Bante. Iya. Menarik banget tentang terakhir mungkin ini ya sebagai penutup kita sesi ini. Bante jangan bosan-bosan ya, nanti pokoknya kalau ada kesempatan saya mau nyedot ilmunya Bante. Saya ketemu sama Om Salimli. Iya. Om Salimli, tahu kan ya? Yes. Salah satu mentor saya ketika mempelajari filsafat relief Borobudur itu. Itu top lah ya pokoknya. Om Salimli itu ngomong gini. 3 fase dari Borobudur itu adalah ajaran Buddha yang esensial sesuai dengan kita, dia bilang. Di Borobudur lantai pertama itu dia bicara tentang konteks bagaimana berperilaku bahwa ngunduh wohing pakarti katanya. Itu nomor 1 Bante. Iya. Nah, yang kedua naik 1 step lagi itu disebut migunani tumraping lian. Iya, berguna. Berguna. Dan yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. Iya, menjadi. Nah, boleh nggak Bante agak sedikit di industri kan bahasa ini? Saya rasa ini adalah ajaran satu leluhur kita yang mungkin berkaitan dengan Buddhism dan buat saya ini adalah wisdom yang tinggi banget gitu. Silakan Bante. Iya, kalau yang pertama yang sependek pengetahuan saya lah 3 tahapan itu. Yang pertama kita memang harus benar-benar memahami kita terlahir sebagai manusia itu. Betapa berharganya terlahir sebagai manusia. Poin yang kedua, kita harus berguna bagi manusia lainnya, maka kebaikan berkebajikan itu. Nah, di situ kita harus actionnya. Maka ngunduhin wohing pakarti itu kita akan memetik dari hasil yang kita lakukan sendiri. Yang itu ada kaitan sama hukum karma nggak sih Bante? Udah pasti. Pasti ya? Sadar karma. Iya, itu kan yang relief itu. Sebenarnya itu kan
kitab suci dalam bentuk relief. Betul. Itu sebenarnya ajaran. Betul. Tapi orang dulu kan, nah perbedaannya adalah ketika ajaran ditulis dengan tulisan, dengan huruf, dengan angka, orang kan langsung bisa gitu. Tapi kadang kan orang memahaminya berbeda-beda. Betul. Sama ketika dalam bentuk gambar, bagaimana kita mengartikan gambar itu. Betul. Itu unduhnya wong yang pakerti itu kan bagaimana kita mempelajari tentang hukum sebab akibat. Nah, yang ketiga itu lebih kepada berguna bagi orang lain sesuai ajaran adalah bagaimana kehidupan kita itu benar-benar membawa dampak positif bagi orang lain. Itu di tingkat yang Kedua. ketiga. Oh, udah. ketiga. Memayu itu. Memayung kita udah menjadi, kalau di depan kita harus menjadi orang yang memimpin yang bagus. Nah, salah satunya di situ. Oke. Jadi dari pertama adalah kita bersyukur jadi manusia. Kedua, kita harus berguna bagi manusia lainnya. Ketiga, kalau kita memang harus bermanfaat bagi orang lain, kamu harus membawa manfaat yang positif. Oke. Nice Bante, thank you. Final statement Bante untuk obrolan kita hari ini, silakan. Ya, kita sebagai manusia tentunya bersyukur telah lahir sebagai manusia. Kemudian sebagai manusia kita harus berkembang baik karena tidak cukup hanya berkembang biak. Yang ketiga, ketika kita mampu memberi dampak kepada orang lain, berilah dampak yang positif. Jadi kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Wah. Rahayu Bante, terima kasih atas waktunya dan blessingnya. Teman-teman, semoga mengambil banyak insight dari obrolan ini dan kita sangat ingin sekali gitu ya terus membuat perbedaan agama jadi indah, penuh dengan cinta. Dan mungkin statementnya adalah bagimu agamamu, bagiku kau adalah saudaraku. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.